Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah, masih di program BINMIL, Belajar Ilmu Nahwu Metode Syamil. Dan kita masih membahas penyebab marfu'nya isim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki penyebab terakhir marfu'nya isim, yakni tawabi' atau pengikut. Apa itu tawabi'? Tawabi' adalah jamak dari tabi', artinya pengikut, yaitu kata-kata yang mengikuti hukum kata sebelumnya, ditinjau dari sisi i'rabnya. Jika yang diikuti i'rabnya marfu', maka tabi' juga ikut marfu'. Jika yang diikuti mansub, maka tabi' mansub juga. Dan jika yang diikuti i'rabnya majrur, maka tabi'nya juga beri'rab majrur. Ada 4 jenis tawabi'. Yang pertama sifat atau na'at, yang kedua sambung atau atof, yang ketiga penguat atau taukid, dan yang keempat pengganti atau badal. Jika 4 jenis tawabi' ini kita buat akronimnya dalam bahasa Arab, maka menjadi natba'u. Secara bahasa natba'u artinya kami mengikuti. Nah, nun ini untuk na'at, kemudian ta itu untuk taukid, ba untuk badal, dan ain untuk atof. Jadi ingat, natba'u. Na'at, taukid, badal, atof. Baik, inilah ketentuan tawabi. Jadi nanti jenisnya ini ada 4, tadi sudah disebut, yakni sifat, kemudian atof, kemudian taukid, dan badal. Ketentuannya, jika yang diikuti atau matbu'nya itu marfu', maka pengikutnya ikut marfu'. Contoh, ja'a imamun adilun. Nah, adilun di sini adalah pengikut. Ikut ke imamun. Karena imamun di sini marfu, ya. Kenapa marfu? Karena dia fa'il dari ja'a. Maka adilun juga ikut marfu dengan tanda dhammah. Jika yang diikuti mansub, maka tawabi atau pengikutnya juga beri'rab mansub. Contohnya ra'aitu imaman adilan. Nah, adilan di sini ikut ke imaman. Karena imaman mansub, maka di sini mansub. Sebenarnya pembahasan mansub termasuk majrur itu akan dibahas setelah ini ya. Kemudian yang ketiga, jika yang diikutinya itu i'rabnya majrur, maka pengikutnya juga ikut majrur. Contohnya marar itu bi imamin adilin. Saya bertemu dengan imam yang adil. Nah, adilin di sini ikut ke imamin. Nah, hanya ada 3 karena memang ada hanya 3 i'rab dalam isim, yakni rafa, nasab, dan jar atau marfu, mansub, dan majrur. Kita lanjut bahas satu persatu dari jenis-jenis tawabi ini. Yang pertama kita bahas na'at. Apa itu na'at? Na'at atau sifat adalah isim yang menyifati kata sebelumnya. Jadi contoh, ja'a imamun adilun pada contoh di atas. Telah datang seorang imam yang adil. Dari sisi jenis kalimat ini jumlah fi'liyah. Ya, karena diawali fi'il. Kalau fi'il berarti dia perlu fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il adalah jawaban siapa yang datang. Jawabannya imamun. Nah, imamun. Maka imamun ini marfu dengan tanda dhammah. Karena imam itu termasuk isim mufrad. Nah, kemudian disifati imam ini. Sifatnya apa? Adil. Maka adil ini ikut ke hukum imamun.
ketika imamunnya marfu dengan tanda dhammah, maka akhirnya adilun juga marfu, dalam ini juga dengan tanda dhammah. Nah, inilah yang disebut dengan sifat. Nah, ini ada contoh ilustrasi ja'al muslimu. Sama kalimatnya ya, sini maf'il marfu dengan tanda dhammah, as-salihu yang salih. Nah, as-salihu ini sifat dari muslimu. Jadi kata yang pertama al-muslimu itu kata yang disifati. Namanya man'ut. Ya, atau disebut juga mausuf. Sedangkan kata kedua itu yang mensifati atau sifat tadi. As-salihu. Ada ciri yang khas, ya ini cocok dibubuhi makna yang. Jadi telah datang seorang muslim yang salih. Itu ciri khasnya. Nah, ini terjemahannya. Baik, kemudian ketentuan sifat dan yang disifati. Ketentuan sekaligus ini cara untuk mengidentifikasi sebuah kata itu termasuk sifat atau bukan. Ya, yang pertama dari sisi umum dan khusus. Jika yang disifatinya nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Contohnya ini imamun dan adilun. Jika yang disifatinya ma'rifah, saudara sekalian sudah tahu itu nakirah ma'rifah, sudah dibahas di jurus yang kedua, yakni jenis kata. Jadi jika yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga ikut ma'rifah. Contohnya tusallil al-muslimatu as-salihatu. Jadi as-salihatu ini sifat dari al-muslimah. Kemudian dari sisi kuantitas atau jumlah. Jika yang disifatinya mufrad, maka sifatnya juga mufrad. Contohnya ini imam, ini mufrad, adilun ini mufrad juga. Jika yang disifati musanna atau ganda, maka sifatnya juga musanna. Contohnya imamani, ini yang disifati ganda dia, tandanya ada alif. Ya, marfu dengan tanda alif karena dia fa'il. Maka adilani ini juga musanna. Ya, marfu juga dengan tanda alif. Jika yang disifati jamak, maka sifatnya juga jamak. Contohnya raja'a tulabun mahirun. Telah kembali para pelajar yang ahli, yang mahir. Nah, tulabun ini jamak dari talibun. Jadi ini jamak taksir namanya ya. Masih ingat jamak taksir? Nah, di sini yang disifati dia. Mahirun sifatnya. Juga jamak dia. Jamak mudzakkar salim dengan tanda waw. I'rabnya marfu, sama-sama marfu. Kemudian dari sisi jenis kelamin. Jika yang disifati laki-laki, maka sifatnya juga laki. Contoh imamun ni mudzakkar. Adilun juga mudzakkar. Jika yang disifatinya muannas, maka sifat wajib muannas. Ini al-muslimatu ini muannas. Karena tusalli ya. Ta ini untuk menunjukkan muannas. As-salihah ini juga muannas. Jadi sama. Jadi ada 3 ketentuan, yakni harus sama dari sisi umum dan khususnya, harus sama sifat dan disifat itu dari sisi kuantitasnya, dan harus sama dari sisi jenis kelaminnya. Ya, ingat 3, sama sifat dengan mausuf itu dari sisi umum dan khususnya, yang kedua dari sisi jumlahnya atau kuantitasnya, yang ketiga dari sisi jenis kelaminnya. Nah, kemudian ada cara lain untuk identifikasi sifat. Ya. Oh, ini. Itu ya. Cara praktis ya, kita lanjut ke cara praktis menentukan sifat. Cara praktis menentukan sifat itu sifat umumnya setelah kalimat itu sempurna, yakni minimal subjek dan predikat. Contohnya tadi jaa imamun. Nah, jadi sudah sempurna di sana. Subjeknya sudah ada, yakni imam, predikatnya jaa. Nah, adilun sifatnya. Kemudian yang kedua, sifat dan sifat itu sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah seperti ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian sifat itu atau naat itu umumnya berupa isim sifat. Apa itu isim sifat? Nah, kita lihat tabelnya. Yang pertama, isim sifat itu kalau huruf pertamanya berupa huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Contohnya aswadu. Ya, aswadu. Dalam pembahasan sorob ini dikenal dengan sifah musyabbahah namanya, yang berwarna hitam.
Maka aswadu ini bisa menjadi sifat karena dia termasuk isim sifat. Yang kedua, ada mim huruf pertama. Contohnya masbukun. Dalam program binmil ini disebut dengan isim maf'ul. Jadi semua isim maf'ul itu dikategorikan isim sifat, ya. Maka kalau ada isim maf'ul berarti dia bisa menjadi sifat. Kemudian huruf keduanya alif. Contohnya adilun, seperti contoh sebelumnya. Nah, dalam pembahasan bismil ini disebut dengan isim fa'il. Jadi isim fa'il itu bisa berlaku sebagai isim sifat. Ya, bisa berlaku sebagai sifat maksudnya. Kemudian huruf ketiganya waw. Contohnya ghafurun. Nah, ini juga termasuk dalam sifat musyabahah, ya. Biasanya masuk dalam pembahasan isim fa'il. Nah, yang huruf ketiganya waw ini termasuk isim sifat. Karena dia isim sifat, maka dia bisa menjadi sifat nanti. Kemudian huruf ketiganya ya, contohnya rahimun. Sama sebenarnya ini sifat musyabahah, masuk dalam pembahasan isim fa'il dalam pembahasan binmil. Kemudian yang terakhirnya ada ya dan atau ya dan tak marbutah. Contohnya islamiyun, islamiyatun. Nah, ini bisa sebagai sifat. Ya, jadi selain sudah sempurna kalimatnya, kemudian dia apa tadi yang di atas, nah termasuk kemudian ini adalah isim sifat. Nah, ini kesimpulannya ya, isim sifat. Nah, kita lihat beberapa contoh. Najaha tilmidun mujtahidun. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, ini fi'ilnya, ini fa'ilnya. Telah lulus seorang siswa. Mujtahidun. Nah, di sini kalimatnya sudah sempurna, sini predikat, sini subjek. Nah, kemudian mujtahidun ini sifatnya. Kenapa dia sifat? Dia terletak setelah kalimat itu sempurna. Yang kedua, dia ini termasuk isim sifat. Ya, ada mim di depannya. Dari ijtahada, ijtahidu, ijtihadan, mujtahidun. Dia isim fa'il. Nah, karena sudah belajar bismil, saya tasrifkan tadi ya. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, fahuwa mujtahidun. Nah, mujtahidun. Dia isim fa'il, berarti isim sifat. Maka sifat dari tilmid. Kemudian ciri bahwa dia ini sifat adalah dia sama-sama nakirah. Tilmid nakirah, mujtahidun nakirah. Kemudian sama-sama mudzakkar. Nah, ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kemudian dari sisi jumlah sama-sama mufrad, sama-sama mufrad. Nah, begitu ya. Jadi mujtahidun marfu dengan tanda waw karena sifat dari tilmidun. Nah, itu panahnya. Kemudian taqra'ul muslimatu al-Qur'anal Karima. Nah, al-Karim di sini contoh untuk yang mansub sebenarnya ya, tapi sengaja saya masukkan supaya pengenalan untuk pengenalan. Al-Karima di sini sifat dari Al-Qur'an. Kenapa? Ya, ini sebagai sifat karena kalimat sudah sempurna. Sini predikat, ini subjek, ini objek. Sudah SPO. Nah, di sini sifat. Jadi kalimat sempurna. Satu. Yang kedua, dia ini sama-sama ma'rifah. Ya kan? Kemudian sama-sama mudzakkar. Nah, kemudian sama-sama mufrad. Kemudian lihat ini huruf ketiganya ya. Alif lam yang dihitung. Ya, ini tambahan. Jadi kaf, ra, ya, mim, huruf ketiganya ya. Nah, seperti rahim tadi. Maka al-karim ini sifat dari Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu mansub ya, dengan tanda fathah, maka al-karim juga ikut mansub. Dalam hal ini tandanya juga fathah. Contoh lain, wa'adallahu al-jannata lil muslimin was-sabirin. Nah, Allah telah menjanjikan surga bagi kaum muslimin yang sabar. Ini predikat, ini subjek, ini objek. Kalimat sempurna. Dan ini jar majrur nanti ya. As-sabirin itu sifat dari muslimin. Oh. Kenapa? Coba lihat. Kalimat sudah sempurna. Yang kedua, dia sama-sama ma'rifah. Kemudian sama-sama jamak. Muslimin ini jamak mudzakkar salim. As-sabirin jamak mudzakkar salim. Dan as-sabir ini termasuk isim sifat. Dari mana tahu ini? Huruf keduanya alif. Jadi shad, alif, ba, ra. Nah, itu kan mufradnya. Berarti huruf keduanya alif. Berarti ini adalah isim sifat. Karena isim sifat dia bisa jadi sifat.
Nah, karena muslimin ini majrur, karena ada lam di sini, tandanya ya, maka as-sabirin juga ikut majrur. Karena hukum sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, mudah-mudahan contoh-contoh ini memperjelas konsep. Nah, kemudian latihan. Nah, tidak muncul contohnya ya. Saya beri satu contoh di sini. Al-Islamu dinun syamilun kamilun. Nah, ini ada harokat yang kosong, memang sengaja. Demikian pula kalimat selanjutnya. Nanti antum lengkapi, harokati, kemudian nanti jelaskan. Yang disifati mana, sifat pertamanya apa, sifat keduanya apa. Kalau ada, tidak semua harus ada sifat kedua ya. Minimal ada sifat pertama. Jadi kembali ke sini, al-Islamu dinun syamilun kamilun. Ini jumlah ismiyah. Ini isim di awal. Ini mubtada. Marfu dengan tanda dhammah. Al-Islamu. Nah, tanda dhammah. Dinun ini khabar mubtada. Khabar mubtada marfu dengan tanda dhammah juga dinun. Nah, kalimat sudah sempurna di sini. Sudah ada subjek, ada predikat. Predikatnya berupa kata benda. Nah, syamilun itu sifat dari dinun. Ya, sifat dari dinun. Lihat dia, sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad. Kemudian kalimat sudah sempurna. Kemudian huruf keduanya adalah alif. Nah, kamilun ini sifat keduanya. Sifat dari dinun. Lihat, sama ketentuannya tadi. Sama-sama mufrad, sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar. Kalimat huruf keduanya adalah alif. Nah, gitu ya. Sedangkan ini nanti ad-daulatu dan seterusnya. Ad-daulah nanti sifat pertama, basyariyah ini sifat kedua. Ini mubtada, ini khabar mubtadanya. Jadi dalam hal ini sifatnya tidak harus kalimat itu sempurna dulu. Jadi tidak harus ya, tidak harus kalimat sempurna dulu baru ditemukan sifat. Jadi dalam hal ini al-islamiyah adalah sifat dari ad-daulah, basyariyah sifat dari daulah. Gitu. Dari mana kita tahu dia isim sifat di sini? Sama-sama ini, sama-sama ma'rifah, sama-sama muannas. Kemudian di sini ada ya dan tak marbutah. Di sini ada ya tak marbutah. Nah, ini sebagai latihan. Semoga materi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan ajak temannya, ya, koleganya untuk mengikuti program Bismil dan Binmil. Demikian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.